Galatia pasal 5 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai ayat 15. Shalom. Kita bersukacita bersyukur kalau hari ini hari Kamis jaringan doa sekota Palu diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk kita bersama-sama bersehati, bersatu hati, satu roh, satu jiwa untuk berdoa, berdiri di hadapan Tuhan bagi bangsa dan kota. Dan kita masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi saya mendapat informasi kita merayakan juga hari kemerdekaan RI yang ke-78 sebagai jaringan doa sekota saat ini. Dan ciri khasnya kita dress code-nya merah atau putih. Yang lain menyesuaikan tentunya, tidak harus. Itu dalam kaitan kita memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada 17 Agustus yang lalu. Sebelum saya lanjut untuk sharing kebenaran firman Tuhan, kita akan memekikkan pekikan kemerdekaan merdeka 3 kali. Saya dulu mendahului lalu diikuti oleh Bapak Ibu Saudara-saudari. Merdeka, 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 merdeka. Itu ungkapan kegembiraan ya. Sebenarnya ungkapan pujian. Merdeka artinya kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah menolong sehingga bangsa Indonesia 17 Agustus tahun 1945 yang lalu atau 78 tahun yang lalu Indonesia meneriakkan mengungkapkan merdeka. Karena apa? Bangsa Indonesia bebas dari penjajahan negara lain, Jepang dan Belanda. Dan kemerdekaan tersebut diperoleh karena perjuangan para pahlawan. Kita semua bahkan masyarakat Indonesia dari suku yang satu dengan suku yang lain, semua menyatakan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi perjuangan para pahlawan bangsa kita yang rela mati sehingga bisa merebut atau memperoleh kemerdekaan. Tidak lagi dijajah, tidak lagi diperbudak, tidak lagi diperhamba. Jadi sama sebenarnya dengan kemerdekaan Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita semua juga bukankah sudah merdeka? Amin. Tapi sering kita bilang merdeka. Merdeka kan artinya kita bebas dari ikatan kuasa dosa dan kuasa maut. Di dalam dan melalui Yesus Kristus kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Itu yang Rasul Paulus katakan dalam teks bacaan Alkitab kita ayat 1 Galatia pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Kristus yang sudah memerdekakan kita. Bukan karena kita semua punya kebaikan, punya kesalehan, punya kekudusan, lalu kita dibebaskan, kita dimerdekakan oleh Kristus. Tidak. Kemerdekaan itu semata-mata anugerah Tuhan kepada saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu disampaikan dalam bacaan kita yang kita bisa lihat dalam ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka itu adalah panggilan. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, dipanggil untuk merdeka. Artinya bicara dipanggil, ada sosok yang aktif, yang berinisiatif memanggil saya dan saudara-saudari. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudari pasif. Dan kita dipanggil untuk merdeka dalam iman percaya kita kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia.
Dan karena itu setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus dimerdekakan, dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Itu yang Paulus mau nasihatkan kepada jemaat di Galatia. Tapi ternyata mereka bilang merdeka. Bukankah kita juga begitu ya Bapak Ibu? Kita bilang kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Pertanyaannya, benarkah Bapak Ibu kita sudah merdeka? Kita sudah tidak diperhamba lagi oleh kedagingan, oleh kehidupan yang lama kita. Karena sering terjadi kita bilang kita merdeka, tapi itu orang masih suka hidup dalam kehidupan yang lama, masih terpaku pada tradisi aturan-aturan kita, sehingga kita memaksakan tradisi aturan kita harus menjadi bagian kita. Kalau orang yang tidak ikut aturan kita, kita merasa oh dia tidak sama dengan kita. Mirip seperti bacaan ini. Itu yang diingatkan Paulus. Ya, ini terkait dengan misalnya sunat. Jadi ada kelompok yang menganggap orang yang tidak disunat tidak diselamatkan. Hanya orang yang disunat yang diselamatkan. Orang yang melakukan hukum Taurat, mereka yang diselamatkan. Paulus mengubah cara pikir, cara pandang jemaat di Galatia, bahwa yang menyelamatkan adalah iman dan percaya kepada Kristus. Karena itu dikatakan begini dalam ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi hal-hal tradisi, kebiasaan, bukan itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman dan percaya kepada Kristus. Karena itu ketika saya, Bapak Ibu, saudara-saudari bersekutu, jangan dipengaruhi oleh tradisi. Dan lalu kita menjadi tawar hati kalau ada teman kita atau saudara kita, keluarga kita, atau bahkan kita sebagai komunitas, kita menganggap komunitas kita yang benar, komunitas yang lain tidak benar. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Jangan-jangan kita masih diperhamba oleh kuk perhambaan. Katanya sudah merdeka. Kita dimerdekakan oleh iman dan percaya kepada Kristus. Dan kita mau berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tidak pandang dia dari gereja mana, tidak pandang dia pakai tradisi apa, cara beribadah dengan caranya masing-masing, tapi tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi seringkali sama seperti jemaat yang ada di Galatia, kelompok pribadi alergi bertentangan karena merasa kelompoknya yang betul, denominasiku yang benar, pahamku yang betul, pahamnya tidak benar. Seperti jemaat di Galatia. Ibaratnya kalau saya kasih contoh Bapak Ibu saudara-saudari, seperti burung kakatua. Siapa yang di sini pelihara burung kakatua? Bapak Ibu ada yang pelihara burung kakatua? Ada ya. Kalau di jemaat saya ada beberapa yang pelihara burung kakatua. Kalau dia sudah dipelihara lama, ya, ada kisah seorang bapak, dia pelihara burung kakatua 15 tahun. 10 tahun saja dipelihara itu burung kakatua, dia akan ikut apa yang disampaikan, ya, dia dengar dia ikut gitu. Jadi bapak ini dia merasa kasihan burung ini disangkar, ya, karena itu dia mau bebaskan burung kakatua itu. Dia buka sangkarnya dan yang mengikat kakinya, dia lepaskan burung kakatua itu. Burung kakatua itu terbang, ya, ngebaskan sayapnya, dan kemudian tentu kalau dia manusia dia bilang merdeka, merdeka, kan gitu, bebas, bebas. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, sore harinya burung itu kembali ke sangkar. Kenapa? Dia senang di sangkarnya makanan, minuman sudah tersedia. Bukankah seringkali orang-orang Kristen, orang-orang percaya seperti burung kakatua, katanya sudah dimerdekakan, katanya sudah dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa maut, tapi kita semua Bapak Ibu saudara-saudari kalau mau jujur masih suka hidup di dalam kehidupan yang lama, kehidupan daging.
Kita masih suka, nyaman dengan kehidupan yang lama. Saling menyakiti cuma karena tata cara, tata ibadah, ya, atau tradisi-tradisi. Kita melupakan sesuatu yang paling prinsip. Dan seringkali minta maaf para pemimpin-pemimpin gereja yang mengalami hal seperti itu. Kalau pemimpin-pemimpin gereja saja saling gontok-gontokan, bagaimana DP Jemaat mau bersatu? Bagaimana kehidupan oikumenis bisa terwujud di Sulawesi Tengah kalau masing-masing merasa dirinya benar, kelompok yang lain keliru? Kita bilang merdeka, tapi sebenarnya kita masih diperbudak, diperhamba oleh kehidupan daging, kehidupan yang lama. Tidak menjadi berkat Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita bersehati berdoa, kalau kita masih diperhamba dengan kehidupan daging, kehidupan yang lama, kita tidak benar-benar dibebaskan. Orang yang betul-betul dibebaskan, kita lihat dalam bacaan kita tadi, Galatia pasal 5, ya, orang yang betul-betul memahami merdeka itu adalah panggilan. Dia harus paham itulah realita faktanya. Merdeka itu bukan karena kita kuat, hebat, gagah, saleh, bukan. Kita merdeka, kita dibebaskan dari kutuk dosa dan maut semata karena anugerah, cinta kasih Tuhan. Itu realita yang tidak boleh dilupa oleh Bapak Ibu Saudara-saudari. Setelah kita mengerti realitanya, tidak stop sampai di situ. Kita harus paham bahwa hal yang selanjutnya yang harus kita tahu, ada juga larangan-larangan. Itu yang tercermin di dalam bacaan kita ayat 13 itu. Jadi secara singkat saya mau katakan, ada 4 hal penting setelah kita paham realita kita adalah orang merdeka, ya. Kita yang pertama ya kembali kepada fakta itu, realita itu. Kedua, ingatlah, menjadi orang bebas, menjadi orang merdeka bukan berarti menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa, untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak. Tapi ada DP larangan. Itu yang dibilang di dalam bacaan ayat 13 tadi. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi ada lebih larangan. Jangan lupa, jangan cuma bersyukur, oh orang sudah merdeka, orang sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, tapi lupa ada larangan. Orang masih suka diperhamba oleh dosa. Larangannya, jangan kita mau mempergunakan kemerdekaan untuk hidup di dalam dosa. Juga tidak berhenti sampai di larangan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Hal yang berikut juga ada nasihat. Apa nasihatnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Dikatakan di situ, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi tidak cuma sekedar ketika kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut, lalu cukup kalau saya tidak bikin dosa. Kan larangan sudah kita ikuti, tidak bikin dosa, stop, berhenti. Tidak, ada nasihat. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kita melakukan pelayanan, kita melakukan kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kemerdekaan kita bukan karena jasa baik kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuasa kita, tapi kemerdekaan itu anugerah semata-mata. Karena itu Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 2 ayat 8-9, di situ dikatakan bahwa kasih karunia, ya, anugerah Tuhan, keselamatan itu anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, jasa-jasa kita. Jadi tidak bisa kita cuma tidak buat hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, tapi kita giat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita ada
karunia, talenta kita masing-masing. Kita ada yang menjadi pemimpin di setiap jemaat kita masing-masing. Kita ada menjadi ya pelayan di jemaat kita, penatua, diaken, atau yang bertanggung jawab di dalam kepelayanan. Di dalam keluarga kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Jadi ada multi peran dalam keluarga Kristen, di dalam persekutuan jemaat yang tidak kita lakukan. Jangan tutup mata untuk setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, karena ketika kita sudah dimerdekakan, jangan cuma berdiam diri mensyukuri anugerah Tuhan, saya tidak berbuat jahat, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu, untuk bersaksi, dan untuk melayani. Tugas panggilan gereja: bersekutu di dalam roh dan kebenaran, bukan kepentingan sendiri, ya. Melayani, bukan melayani diri sendiri, gereja sendiri, tapi melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bersaksi, menyaksikan kabar baik dalam hati, kata, pikiran, tindakan. Jangan cuma setengah-setengah, di mulut manis, di hati pahit. Apalagi di tindakan, lihat-lihat orang, lihat-lihat kelompok tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan pelayanan. Oh, karena dia ke jemaatku, saya mau bantu dia, saya mau layani dia. Oh, kalau dia bukan jemaatku, saya tidak mau bantu dia. Kita sebenarnya belum dimerdekakan kalau seperti itu pemahaman kita. Jadi hal yang ketiga, ada nasihat, ya, fakta jelas. Itu dasar kita untuk terus bersekutu, bersaksi, melayani. Lalu kemudian ada larangan dan ada nasihat. Dan yang terakhir yang kita lihat dalam bacaan Alkitab kita, ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Yang terakhir ada peringatan. Ingat. Jadi kan kalau masuk di suatu tempat yang berbahaya, di situ ada ditulis warning, ya. Hati-hati. Kita harus memberi perhatian, peringatan kan. Peringatan itu menjadi perhatian kita bersama. Jangan kita orang bersekutu dalam jemaat kita masing-masing atau dalam jaringan doa sekota, denominasi apapun, kita semua yang terkumpul, tergabung di dalam jaringan doa sekota, orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah, memohon belas kasihan Tuhan bagi pemulihan bangsa, kota, gereja sebagai lembaga dan sebagai persekutuan. Tetapi kemudian di dalam gereja itu sendiri kita saling membinasakan. Kalau saling menggigit itu biasa ya. Di dalam setiap persekutuan, jangankan di JDS, di jemaat sendiri sebanyak orang saling menggigit, saling gesek-gesekan, ya. Ya itulah dinamika. Lihatlah itu sebagai dinamika. Jangan gesek-gesekan, ya, menjadikan akar pahit membawa kita pada kebinasaan parah itu. Kalau itu kita lihat sebagai dinamika, ya, ada perbedaan pendapat, ada gesek-gesekan, lihat itu dinamika. Kembali kepada yang fakta tadi. Kalau kita kembali kepada fakta, kita akan menyadari untuk berhati-hati. Jangan kita saling membinasakan. Ada masalah, selesaikanlah baik-baik. Kata membinasakan dalam teks ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, pakai istilah analisko. Analisko artinya menghancurkan. Menghancurkan atau membinasakan. Bayangkan, gereja yang satu dengan gereja yang lain saling membinasakan. Siapa yang menang? Tidak ada yang menang, bukan? Api dengan api, panas dengan panas, semua hancur kan? Semua meleleh jadi abu. Istilahnya kalau orang berkelahi, ya, kebencian bayar dengan kebencian, kekejaman bayar dengan kekejaman,
maka semua hancur. Api itu yang menang. Api dengan api yang menang. Semua jadi abu, jadi tanah. Ini perlu menjadi warning, perhatian, peringatan bagi gereja Tuhan yang sudah merasa aman, nyaman dengan komunitasnya sebagai satu gereja yang diberkati oleh Tuhan. Lalu ada hal yang sepele berantakan, hancur, atau bahkan kita jaringan doa sekota. Jangan hanya hal-hal kecil, hal-hal sepele lalu fokus kita pada hal-hal kecil. Mungkin cuma persoalan perbedaan pakaian, ya, dress code-nya, ada orang yang sudah merasa tidak nyaman, atau ya perbedaan pendapat. Orang sudahlah, ngapain ikut EJDS, ngapain ikut berdoa? Karena apa? Kepentingan diri kita, kedagingan kita. Kita katanya bebas, tapi masih terikat dengan kuasa dosa, kuasa daging, kehidupan yang lama. Orang-orang yang sudah sungguh-sungguh dimerdekakan, dibebaskan oleh Tuhan, dia akan mampu menanggung penderitaan apapun yang terjadi. Jangankan cuma yang sepele-sepele, yang dibunuh sekalipun dia rela tanggung. Murid-murid Yesus mengalami itu. Semua murid-murid Yesus, ada satu yang tidak mati syahid, tapi rata-rata semua mati syahid demi fakta realita hidup mereka sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat, dari kuasa dosa, kuasa maut. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, memahami dengan sungguh, dengan benar realita fakta, saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup kita berharga, dimerdekakan, dibebaskan karena cinta kasih Allah di dalam dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Apapun kita akan korbankan, amin Bapak Ibu, kita akan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Biar kita semua sebagai persekutuan jaringan doa sekota, seluruh fasilitator doa di Kota Palu, di gereja-gerejanya masing-masing, di kategorial, ya, CDA, JDP, JDW, mari Bapak Ibu kita menyegarkan kembali kebersamaan kita kembali kepada fakta realita yang sesungguhnya. Saya, Ibu Bapak Saudara-saudari sudah dibebaskan, dimerdekakan. Maka itu mari terus melayani Tuhan, pantang mundur, terus jadi fasilitator doa, pantang mundur apapun yang terjadi. Karena Tuhan akan terus memampukan kita menjadi berkat bagi kota, gereja, keluarga, persekutuan. Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari bersama-sama kita membaca bagian bacaan Alkitab ini di dalam nama Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita lanjut ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan.